Coba pejamkan mata sejenak dan bayangkan dunia kita 20 tahun lalu. Tidak ada internet di genggaman, tidak ada notifikasi yang terus berbunyi, dan informasi tidak datang secepat kilat. Sekarang, buka mata kalian. Apa yang kalian lihat? Kita dikelilingi oleh gelombang teknologi yang terus bergerak. Dari media sosial, kecerdasan buatan, sampai realitas virtual, semua berlomba-lomba menarik perhatian kita. Seringkali, kita merasa terhanyut, bahkan kewalahan. Ada yang merasa FOMO, takut ketinggalan, atau bahkan kehilangan jati diri. Jadi bagaimana kita bisa bertahan? Bukan hanya sekadar mengikuti, tetapi benar-benar hidup dan berkembang di tengah era ini. 1. Mengenali badai digital. Saya mau cerita tentang seorang teman saya namanya Bima. Bima ini tipikal orang yang selalu ingin tahu dan mencoba hal baru. Saat media sosial mulai ramai, dia langsung bikin akun di semua platform. Awalnya menyenangkan, dia bisa terhubung dengan teman-teman lama, berbagi foto dan mengikuti berita terbaru. Tapi lama-kelamaan, ada yang berubah. Setiap bangun tidur, hal pertama yang dia cari adalah ponselnya. Dia merasa harus tahu apa yang terjadi semalam. Setiap kali melihat postingan teman-temannya yang sedang berlibur ke luar negeri atau sukses dalam karir, Bima merasa kecil. Dia mulai membandingkan hidupnya dengan yang ada di layar, merasa hidupnya tidak semenarik itu. Ini adalah badai digital yang pertama, perbandingan sosial yang tiada henti. Kita melihat versi terbaik dari kehidupan orang lain yang seringkali tidak utuh. Kita melihat highlight reels, bukan behind the scenes. Dan ini bisa memicu kecemasan dan rasa tidak puas. Badai kedua adalah banjir informasi. Dulu untuk mencari satu informasi, kita harus pergi ke perpustakaan, membaca buku dan butuh waktu. Sekarang, dalam 1 detik, kita bisa mendapatkan jutaan hasil. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa memprosesnya semua? Apakah kita bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Bima seringkali merasa pusing dan bingung karena terlalu banyak informasi yang dia terima setiap harinya, membuatnya sulit untuk fokus. Kedua, menjadi navigator, bukan sekadar penumpang. Setelah merasa lelah dengan semua itu, Bima sadar bahwa ia perlu berubah. Ia sadar teknologi itu seperti kapal. Selama ini, ia hanya menjadi penumpang yang terombang-ambing, mengikuti kemana arus membawanya. Padahal, ia bisa menjadi navigatornya. Lalu, apa yang Bima lakukan? Sadar dan tentukan tujuan. Bima mulai bertanya pada dirinya sendiri, untuk apa aku menggunakan teknologi ini? Dia tidak lagi asal scroll tanpa tujuan. Dia menggunakan Instagram untuk terhubung dengan teman dekat dan mencari inspirasi, bukan untuk membandingkan diri. Dia menggunakan YouTube untuk belajar hal baru, bukan hanya untuk hiburan yang tidak berujung. Belajar disconnect to connect. Ini mungkin terdengar paradoks, tapi ini adalah kunci. Bima mulai menerapkan detox digital. Ada waktu-waktu di mana dia benar-benar menjauhkan ponselnya. Misalnya, saat makan bersama keluarga, saat bertemu teman, atau bahkan saat jalan pagi. Dengan melepaskan diri dari layar, ia bisa lebih hadir dan terhubung secara nyata dengan orang-orang di sekitarnya. Manfaatkan teknologi untuk pertumbuhan diri. Bima sadar teknologi juga punya sisi positif yang luar biasa. Dia memanfaatkan platform belajar online untuk mengasah skill barunya. Dia menggunakan aplikasi pencatat untuk mengatur keuangannya. Dia menggunakan aplikasi meditasi untuk menenangkan pikirannya. Teknologi bukan lagi musuh, tapi alat bantu yang kuat untuk membantunya menjadi versi terbaik dari dirinya. Ketiga, menciptakan jejak digital yang berarti. Terakhir, Bima juga mulai berpikir tentang jejak digitalnya. Apa yang ia bagikan di internet? Apakah itu mencerminkan nilai-nilai dirinya? Ia mulai fokus membuat konten yang positif, yang bisa menginspirasi orang lain, dan bukan hanya sekadar mencari validasi. Jadi teman-teman, pesan utama saya adalah, teknologi itu netral. Ia adalah pisau. Bisa kita gunakan untuk memotong bahan makanan dan memasak, atau bisa juga digunakan untuk melukai. Pilihan ada di tangan kita. Mari kita menjadi pencipta, bukan hanya konsumen. Mari kita menjadi navigator, bukan hanya penumpang.
Mari kita menggunakan teknologi untuk membangun diri, membangun hubungan, dan membangun dunia yang lebih baik. Jangan biarkan teknologi mengendalikan kita. Kendalikan teknologi, dan biarkan ia menjadi perpanjangan dari diri kita yang paling baik. Pertanyaan untuk kalian, setelah sesi ini, hal kecil apa yang akan kalian ubah dalam interaksi kalian dengan teknologi? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kalau suka video ini, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.